Mari kita akan belajar satu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang bersimpuh di hadapannya. Kita akan melandasi dengan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudara, sebelum lebih lanjut kita akan mendengarkan yaitu tentang firman Tuhan. Tentang bersimpuh di hadapannya. Ada sebuah lagu yang berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu yang dinyanyikan oleh Fania Larissa. Mari kita akan dengarkan syair daripada lagu ini. Ketika masalah mendera kita, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mengalami, saat ini sangat-sangat mengecewakan. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, ketika kita mendengarkan akan pujian ini. Oke, silakan bisa ditutup dulu. Pertanyaan bagi kita bersama adalah, apa atau siapakah yang akan diubah, yaitu oleh doa. Saudara, di dalam kamus Alkitab, kata doa itu didefinisikan sebagai tindak menghubungkan diri, yaitu dengan Tuhan. Dengan atau tanpa perkataan. Nah, dengan demikian artinya doa itu apa? Doa itu adalah sebuah cara manusia untuk bisa berkomunikasi, bisa berdialog, yaitu dengan Tuhan. Komunikasi yang dimaksud itu bisa dalam perkataan maupun tanpa perkataan. Jadi dengan kata lain doa itu bisa diucapkan, namun bisa juga dengan tanpa kata-kata atau pengucapan. Nah, contohnya ada dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai 32. Di sana diperlihatkan tentang bagaimana Abraham berkomunikasi dengan Tuhan. Ada dialog yang begitu akrab antara Abraham dan Tuhan. Keduanya berdialog tentang rencana Tuhan, yaitu terhadap Sodom dan Gomora. Sampai-sampai di dalam dialog itu ada tawar-menawar yang dilakukan oleh Abraham. Abraham berkata, "Masa tuh Tuhan, kalau sampai ada 50 orang benar, akan kau musnahkan mereka bersama-sama dengan orang fasik." Maka saat itu pun langsung Tuhan menjawab. Dia berkata, "Gaklah, kalau sampai ada 50 orang benar,
tidak akan kumusnahkan. Tahu hal seperti ini langsung terjadi Daud Yawanja. Bukan cuma 50, Tuhan piye kalau 40. Tuhan piye turun lagi kalau 30. Tuhan piye kalau 20. Karena Abraham berkata, piye kalau umpamanya ndak ono 20 orang benar, musnah segalanya. Maka kemudian dalam ayat 32 dikatakan, oke, 10 orang tok Tuhan. Kalau ada 10 orang benar, jangan kau musnahkan. Dan Tuhan pun berkata, oke, kalau ada 10 orang tok yang benar-benar dia berdoa, benar-benar dia menjadi orang percaya yang sungguh, aku tidak akan memusnahkannya. Saudara, dari sini kita tahu doa. Tuhan itu yang memiliki keputusan yang terbaik. Sedangkan kita melihat Abraham yang berdoa, dia tetap tunduk yaitu kepada keputusan Tuhan. Jadi dengan kata lain, manusia berusaha yang terbaik disertai dengan komunikasi kepada Tuhan. Kemudian Tuhan akan memberikan keputusan yang terbaik yaitu bagi manusia. Nah, di sini kita bisa dapat melihat doa bisa diucapkan dengan kata-kata, bahkan dengan dialog langsung, yaitu dengan Tuhan. Contoh yang kedua, doa yang tanpa kata-kata, apakah bisa dan didengar oleh Tuhan? Saya katakan ada, yaitu doa yang disampaikan tanpa kata-kata, yaitu oleh seorang ibu yang bernama Hana. Hana adalah ibunya Samuel, seorang wanita yang dimadu oleh suaminya. Dan istri keduanya selalu mengolok-olok akan Hana. Yang mengatakan mandul lah, yang gak bisa punya anak lah. Nah, ketika seorang ibu digitukan, apa yang terjadi? Sedih banget. Sangat sedih. Kata-kata yang diucapkan sangat menyakitkan. Itulah yang dia terima. Kesepian terjadi, bisa kita lihat. Bagaimana istri yang kedua dapat ngomong anaknya, guyonan dengan anaknya, dan dia sendiri melongo, hanya ngelihat saja. Hana pada waktu itu benar-benar membutuhkan satu mujizat yang pasti dari Tuhan. Supaya apa? Tuhan bisa membuka buah kandungannya. Nah, yang dilakukan oleh Hana dalam suasana seperti itu, keluar dari rasa depresinya apa? Bukan dia cuma mencak-mencak dan menyalahkan Tuhan, enggak. Yang dia lakukan adalah berdoa. Kadangkala kita itu cuma berkata, kalau aku dalam situasi yang terpuruk, ketika aku dalam situasi yang gundah gelisah, apa yang akan aku lakukan? Kadang banyak orang berkata, aku ya akan umek terus, aku juga akan kejar terus, aku gak punya rasa terima, aku akan kejar. Tapi di sini kita bisa melihat satu teladan. Ketika menghadapi hal seperti itu, yang dilakukan hanya berdoa. Dan kita bisa melihat doa Hana itu dicatat di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 11. Dikatakan Hana datang ke rumah Tuhan. Dia nangis berdoa kepada Tuhan dengan geru-geru. Dia nangis dengan terseduh-seduh. Kita bisa bayangkan kalau orang sudah nangis bisa keluar kata-kata. Ketika dia berdoa, ketika dia mau memohon kepada Tuhan. Saya katakan gak akan mungkin. Nah, ini yang dilakukan oleh Hana. Dia berdoa. Dan disimpulkan doanya dalam ayat 10 sampai 11. Itu dia dikatakan, dia hanya berkata, Tuhan ingat aku. Ingat masalahku. Ingat pergumulanku. Dan tampak jelas doa Hana ini saudara. Bukanlah satu hari yang dia lakukan. Bukanlah pertama kali ia berdoa atas kemandulannya. Kalau kita melihat di dalam ayat Alkitab dikatakan tahun demi tahun Hana sering pergi ke Silo. Ngapain? Berdoa. Jadi dari sini kita bisa melihat jawaban doanya Hana. Tidak kayak lampu bim salah bim atau kita membuka telapak tangan lalu diwalik. Bus
langsung terkabul, enggak. Jawaban doanya lama sekali. Karena dikatakan tahun demi tahun. Itulah sebabnya seorang tokoh yang bernama John Bunyan, penulis sekaligus hamba Tuhan, yang menghabiskan banyak waktu di penjara karena Injil Kristus. Dia pernah mengatakan hal yang menarik, yaitu tentang doa. Dia katakan demikian, di dalam doa lebih baik kalau kita ini memiliki hati tanpa kata-kata, daripada kita menggebu-gebu memiliki kata-kata yang banyak, tapi tanpa memiliki hati. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau berdoa, serahkan hatimu. Doa dengan hati. Dan inilah doa Hana, juga seperti itu. Alkitab mencatat bahwa Hana berdoa di dalam hatinya. Dan dikatakan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak. Sampai-sampai Imam Eli menyangka, waduh, Hana ini rupanya sedang mabuk ya. Sedang mabuk. Karena apa? Karena Hana berdoa cuma komat kamit, nangis dan nangis. Tapi karena didasari doanya, yaitu dengan kesungguhan dan ketulusan. Saudara, saya sampai salut dan angkat jempol. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, yang terjadi dahsyat. Doa Hana itu jebret. Akhirnya setelah bertahun-tahun berdoa, doanya didengar dan dijawab oleh Allah. Karena itu saudara, saya mau katakan, doa yang lahir dari hati, wah rupanya jauh lebih nyaring ya dibandingkan dengan doa yang wakeh kata-kata. Surga itulah akan tergoncang karena doa yang lahir dari hati. Bukan karena indahnya kata-kata. Karena itu jangan takut untuk berdoa. Jangan bingung dengan nyusun kata-kata kayak membuat puisi yang sangat indah. Tidak perlu. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Tuhan adalah hati kita. Hana berdoa dan terus berdoa dan tidak menyerah. Iman daripada Hana menolak untuk berhenti sebelum permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Hana benar-benar berdoa dengan sepenuh hati. Maka kemudian dalam ayat 17 dan ayat 18 dikatakan, oh akhirnya Imam Eli berkata, wes muleo, pulang doamu didengar dan dijawab oleh Allahmu. Dan setelah itu kalau kita ngelihat di dalam ayat 18, Hana pun akhirnya pulang, mau makan. Dan juga wajahnya dikatakan mukanya tidak muram lagi. Rupanya saudara, ketika Hana sedang berdoa, rupanya diiringi juga dengan berpuasa. Bisa jadi sih memang karena saking sedih, Hana itu gak punya selera makan. Tapi yang jelas dan pasti adalah Hana sedang berpuasa dan berdoa. Saudara, belakangan ini saya mendengar banyak orang berkisah, bercerita sampai di telinga saya. Yaitu sedang mengadakan doa yang diiringi dengan berpuasa. Dan banyak doa orang benar itu benar-benar terjawab. Yaitu ketika mereka benar-benar datang kepada Tuhan dengan hati dan berpuasa. Maka itu salah satunya terkenal saat ini viral ya. Yang di Jakarta ini sekarang viral dengan doa puasa Esther. Saya tanya-tanya opo doa puasa Esther itu. Gak taunya benar Esther yang ada di dalam Alkitab. Dia berdoa selama 3 hari. Gak makan, gak minum, puasa
dan berdoa. Lalu saya tanya, piye ceritanya? Saudara, saya mengenal seorang dari Jakarta. Dia berkata dia berbeban amat sangat berat. Lalu satu hari dia bertemu dengan temannya. Lalu dia katakan, aku diajak. Yaitu untuk mengikuti retreat selama 3 hari dalam acara doa puasa namanya Esther. Lalu ketika saya tanya, apa yang dilakukan ketika doa puasa Esther? Doa puasa Esther itu adalah mereka dikumpulkan, siapa yang mau doa puasa Esther. Kumpulkan naik bus dari Jakarta pergi ke Bandung, pergi ke rumah Bukit Doa. Ya, di rumah Bukit Doa itulah setelah sampai di Bukit Rumah Doa itu dikasih wejangan, dikasih pengarahan. Lalu mereka masuk ke dalam kamar doa masing-masing. Dan di dalam kamar doa mereka masing-masing mereka akan berdoa di sana, akan tidur di sana dan melakukan aktivitas di sana. Ya, karena memang itu adalah khusus karena dikatakan kalau umpamanya di rumah pasti susah banget untuk melakukan hal itu. Nah itu ada tempat yang khusus. Nah mereka selama 3 hari menggunakan kesempatan untuk benar-benar berdoa. Dan saya katakan puasa, iya berpuasa di bukit doa itu. Baru ketika jam sudah selesai, yaitu kemudian hari yang keempat. Ketika berdoa sudah selesai, mereka dikumpulkan lagi. Mereka dikumpulkan lagi lalu mereka makan bersama. Lalu mereka sharing, yaitu tentang apa sih dampaknya. Hasil ketika berdoa sendiri, yaitu selama 3 hari itu. Dan kemudian mereka katakan baru setelah itu mereka pulang balik ke Jakarta. Dan salah satu hal yang saya tanya, apa yang kau dapat? Maka kemudian orang ini berkata, ya refresh juga ya. Saya refresh juga karena mungkin bisa nanti tanya sama Dokter Novian. Perut kalau umpamanya biasanya mama terus lalu kemudian berhenti ya, enggak bekerja dan enggak diisi oleh macam-macam, enggak melakukan apa-apa, kosong. Apakah kemudian akan membuat setiap kita tumpah-tumpah atau mahnya kumat dan macam-macam. Lalu dia berkata, jujur saya ini punya mah ya, tetapi ketika saya berdoa sungguh-sungguh itu, lah bukannya saya lemas, malah hasilnya adalah menyegarkan. Itulah doa berpuasa, yaitu selama 3 hari yang sudah dilakukan dengan nama doa puasa Esther ini. Selain itu saudara, kalau kita melihat Alkitab, kita juga membaca tentang Daniel. Daniel dan teman-temannya juga menjalani diet khusus, puasa khusus, yaitu apa? Mereka mengatakan, aku tidak akan makan makanan raja. Tetapi mereka pada waktu itu dikatakan selama 10 hari cuma makan sayur. Kalau kita lihat dalam Daniel 1 ayat 12. Nah inilah yang namanya puasa. Puasa tidak makan yang lain-lain, cuma sayurnya. Dan ini dilakukan oleh Daniel. Bukan itu saja kalau kita membaca kisahnya Musa. Musa demikian juga, dia juga menjadi perantara ketika menjadi perantara orang-orang Israel di hadapan Tuhan. Dikatakan selama 40 hari Musa juga berpuasa. Saudara, kalau saya ingat Musa berpuasa selama 40 hari dan dia memang adalah tokoh yang dahsyat. Maka di dalam perjanjian baru kita juga melihat Yesus pun berpuasa dan berdoa juga dikatakan selama 40 hari. Sehingga pada waktu itu ketika dia sudah selesai di dalam masa puasanya, yang terjadi setan pun mencobai dia. Saudara, mengenai doa dan berpuasa, seorang teman saya bercerita, dia itu sudah sangat lama sekali merindukan anak. Dia berkata tahun demi tahun saya yang getol berdoa. 5 tahun gak dijawab, saya tetap berdoa. 7 tahun gak dijawab, saya tetap berdoa. 10 tahun gak dijawab, saya tetap berdoa. Dan akhirnya dia mendengarkan cerita doa puasa Hana. Maka dia berkata, saya akan berdoa dengan sungguh. Dan berpuasa dengan sungguh. Dan yang terjadi adalah
tepat di dalam tahun yang ke-12. Tenan. Dia menjadi hamil. Barulah tahun yang ke-12. Doanya dijawab oleh Tuhan. Dan sekarang anaknya luar biasa. Imut-imut luar biasa indahnya. Ada juga beberapa pasangan benar-benar sudah menunggu terlalu lama untuk punya anak. Mereka sudah getu berdoa, berpuasa seperti Hana. Akhirnya yang terjadi bukannya didengar oleh Tuhan. Tapi yang terjadi adalah seperti ada bisikan yang menggerakkan dia. Adopsi anak, tidak ada masalahnya. Karena selama ini dia sendiri mengatakan, aku gak mau, aku berusaha ingin punya anak sendiri. Tapi dokter sudah mengatakan, ada hal yang sulit bagimu untuk bisa mempunyai anak. Karena itu mengadopsi anak tidak ada salahnya. Akhirnya dia pun mengadopsi seorang anak. Dan dia mengatakan dahsyat sekali. Anak ini yang memerlukan belas kasih dan rangkulan orang tua. Wah, benar-benar menjadi anak yang luar biasa bagi dia. Bukan itu saja. Ada juga orang tua yang berdoa puasa. Kenapa? Karena memiliki anak yang dalam tanda petik saya katakan buandel tenan. Anak yang gak nurut. Anak yang dia katakan, wah kalau bisa wes tak usir dari rumah. Tapi dia berkata, ini adalah anak titipan Tuhan. Dan saya percaya anak ini dapat dibentuk dengan luar biasa. Dia melakukan doa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh. Dan yang terjadi seperti anak bungsu yang kembali pulang ke rumah orang tuanya. Dan anak ini benar-benar luar biasa. Karena itu saudaraku yang terkasih, carilah kerinduan saudara yang terdalam. Minta kepada Tuhan secara gigih, tulus dan jujur. Sampai saudara pun memperoleh jawabannya. Saudaraku yang terkasih, jadi dari sini kita akan tahu apa itu doa. Doa itu intinya adalah permohonan kita yaitu kepada Tuhan. Berdoa artinya terjadi suatu komunikasi antara pendoa dengan Tuhan. Di mana orang yang berdoa dapat menaikkan permohonannya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan mendengar seruannya. Tapi banyak orang seringkali berkata, "Hayya, buat apa saya berdoa kalau hidup saya sudah seperti ini? Hidup saya seperti nasi yang sudah jadi bubur." Padahal kalau jadi bubur tetap enak enggak? Tanya ya bubur di tempat kokonya Sinwi. Enak, hauce tenan ya. Dia sudah merasa putus asa, buat apa saya berdoa? Kalau hidup saya ini loh seperti telur di ujung tanduk. Artinya apa? Mulai titik, geblak, ucul, hancur, pecah. Buat apa aku berdoa kalau sudah begitu? Buat apa saya berdoa kalau saya tidak pernah melihat jawaban Tuhan atas doa yang saya naikkan kepada Tuhan? Saudara-saudara, ini adalah jeritan anak Tuhan yang benar-benar mengalami kekecewaan. Karena merasa apa? Merasa ketidakhadiran Tuhan untuk menolong hidupnya dalam pergumulan. Nah, kalau sudah begini, apa yang harus kita lakukan? Tetap dengarlah firman Tuhan, firman Allah yang menasihati. Tetaplah berdoa. Sebab di dalam doa, percayalah selalu akan ada harapan dan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Jadi kesimpulannya, bagaimana seharusnya kita berdoa? Cuma dua. Yang pertama, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa jangan bosan. Jangan putus asa. Jangan tidak percaya. Lakukan terus. Katakan seperti firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Sampai kapan? Sampai engkau pun pasti akan mendapatkan jawabannya. Seperti Hana. Yang kedua, bagaimana seharusnya kita berdoa? Yaitu berdoalah dengan gigih. Berdoalah dengan tulus. Berdoalah dengan jujur. Sampai saudara memperoleh jawaban Tuhan. Bukankah di dalam Yakobus 5,
16 berkata, doa orang benar bila didoakan, piye? Akan sangat besar kuasanya. Percayalah ini adalah satu janji dari Tuhan. Apabila kita berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Pemulihan, saya percaya akan terjadi. Kita lanjut. Mengapa kalau begitu kita perlu memprioritaskan diri untuk berdoa? Saya juga akan memberikan jawaban yaitu melalui dua hal. Yaitu yang pertama, doa. Doa, kalau kita mau berdoa, doa itulah yang dapat mengendalikan hati dan pikiran kita, yaitu kepada Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab ada cerita yang dahsyat, yaitu tentang Nabi Allah yang bernama Elisa. Nah, waktu itu bangsa Aram itu sedang perang melawan bangsa Israel. Raja Aram murka banget. Kenapa? Karena pokoknya setiap siasat penghadangan untuk membunuh Raja Israel. Lah yo kok selalu luput. Kok yo selalu gagal. Dan hal ini dikatakan terjadinya berkali-kali. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 6 ayat 8 sampai 11. Raja Aram ini mengira wah gek ini. Di antara para pasukanku, di antara para pegawaiku ada yang berkhianat dengan membocorkan semua rencananya. Nah, kemudian salah seorang pegawainya yang terpercaya berkata, gak ono, gak ada pengkhianat di antara kita. Tetapi dek kubu sana, kubunya orang Israel, dengar-dengar ada seorang nabi yang luar biasa alias ciamik tenan. Namanya adalah Elisa. Wah, kaget Raja Aram ini. Rupanya di sana ada seorang nabi yang bernama Elisa. Maka dengan sangat marahnya lalu dia memerintahkan. Begini, bawa pasukan beserta kuda, beserta kereta, tangkap orang yang namanya Elisa itu. Dan yang terjadi adalah pasukan itu pun akhirnya tiba di Dotan. Dotan itu adalah tempatnya Elisa tinggal. Dan pada waktu malam mereka sudah mengepung akan kota itu, daerah itu. Maka di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai 14 dikatakan banyak ya pasukan yang mengepung cuma untuk apa? Cuma untuk mau ini loh, mau mengambil Nabi Elisa, mau membunuh Nabi Elisa. Pokoknya dikatakan wes gak ono celah bagi Nabi Elisa untuk meloloskan diri dari kepungan tentaranya Aram. Itu malam, lalu saat bangun pagi yang terjadi, pelayan daripada Nabi Elisa kaget ketika buka pintu, lala-dala katanya. Kaget karena melihat banyaknya tentara yang mengepung mereka. Lalu dia melapor yaitu kepada tuannya, yaitu Nabi Elisa. Banyak ini tentara di luaran, piye ini sekarang kita bisa menyelamatkan diri. Maka dengan tenang Elisa pada waktu itu berkata, ojo panik. Malah Nabi Elisa berkata kepada pelayannya, jangan takut. Apa oh? Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah pelayannya gak harus ngendi sing menyertai kita. Karena itulah pada waktu itu gak ngotot ya Nabi Elisanya. Dia cuma berdoa. Sekali lagi berdoa. Apa? Agar Tuhan membuka mata bujangnya. Dan benar. Setelah itu yang terjadi celing. Mata bujangnya jadi bisa ngelihat. Lah dahsyat tuh di sana. Rupanya juga ada. Yaitu kuda dan kereta berapi mengelilingi. Yaitu daerah itu. Dan ajaibnya adalah Nabi Elisa tidak usah bingung terbirit-birit lari keluar. Yang terjadi adalah berkaryalah Tuhan pada waktu itu melalui pasukannya. Dan yang terjadi buyarlah tentara Aram. Dan tentara Aram tidak berani lagi datang menyerang dia. Saudara ketika membaca kisah ini saya berkata kisah ini dahsyat. Dahsyat. Mengingatkan kita tentang apa yang harus kita lakukan. Saat permasalahan hidup datang melanda kita. Mungkin kita berkata, aduh masalahku itu ora ono jalan keluarnya.
menekan berat seperti aku dikepung pasukan tentara. Nah, ketika masalah mengepung dan menekan, saya mau ingatkan apa yang harus kita lakukan. Jangan umek dewe, jangan takut panik dewe. Saudara, saat masalah berat datang melanda, firman Tuhan katakan, jangan putus asa. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong. Bawa setiap masalah hidupmu kepadanya. Agar apa? Agar tetap terkendali hati dan pikiranmu. Yaitu kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini lihat banyak anak-anak muda dibilang usia dari generasi stroberi. Terlalu muda mengambil satu kesimpulan. Kalau ada masalah menghadang, gampang. Pakailah menjadi Superman yang tanpa baju. Bajunya Superman maksudnya ya. Yang kalau naik ke atas lalu mencolot begitu. Kalau Superman kan kalau ada jubahnya kan bisa masih terbang gitu. Tapi dia pun mencolot dan yang terjadi adalah jadi apem ya, berantakan. Kemarin malam seorang ibu juga berkata, iya medeni. Anak-anak sekarang ini medeni. Karena titik-titik kalau ngomong, tak bunuh diri ya aku. Ya, karena apa? Susah, sekolah susah. Mau ini gak dapat, mau itu orang dapat. Dan macam-macam, susah. Enaknya piye mah? Enak itu sebetulnya bunuh diri. Saya katakan dahsyat sekali ya. Anak-anak terlalu mudah patah hati. Karena itu hati-hati bagi kita orang tua. Banyak berdoa. Supaya mereka juga memiliki hati dan pikiran yang tenang. Bertumbuh dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua. Mengapa? Doa itu penting. Doa itulah yang memberi peluang bagi kita untuk menyaksikan. Wow, keterlibatan Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Bukankah dalam Lukas 6:12 tadi dituliskan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit dan untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia dikatakan berdoa kepada Allah. Yesus pergi ke bukit bukan untuk tidur. Karena sudah terlalu capek pelayanannya. Bukan untuk tidur tetapi berdoa. Yesus meluangkan waktu untuk sendirian dengan Bapanya dalam doa. Ketika dia harus mengambil keputusan yang penting untuk menetapkan 12 murid untuk melakukan hal apapun yang dia lakukan adalah bersimpuh di hadapan Allah. Kalau Yesus saja loh harus bersimpuh di hadapan Allahnya. Apalagi kita sih. Jujur kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Selalu kegagalan dalam hidup itu selalu ada pada kita. Maka perlu kita tuh selalu meluangkan waktu datang kepada dia, melapor kepada dia. Saudara, saya sebagai gembala juga demikian. Kadang kala sudah terlalu sibuk di dalam melayani jemaat, masalah jemaat. Saudara, kalau saya katakan saya tangani dengan kekuatan sendiri, gak kuat, gak berdaya. Tetapi ketika kita datang ngelapor, Tuhan, ini loh jemaatku kayak begini-begini. Apa yang harus aku lakukan? Bersimpuh di hadapannya, lapor, yaitu kepada Allah yang mengendalikan akan hidup kita. Itulah sebabnya Santo Paulus memberikan arah yang tepat bagi kita. Untuk kita bisa belajar dari hidup Yesus sendiri. Dikatakan dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu itu loh telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Ojo mutungan. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Pen apa? Pen kuat. Dan dibangun di atas dia. Bisa berbuah dengan indah. Yesus sangat menyadari bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa di luar Bapa. Karena itulah ia meluangkan waktu untuk bisa bersatu dengan Bapa
di dalam doa. Nah seperti itu jugalah kita. Kita ini harus membangun relasi dengan Bapa secara terus menerus. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan sungguh-sungguh berkenan dan seturut kehendak Bapa di surga. Bukankah setiap hari kita pun dihadapkan dengan pilihan, saudara? Karena itu hendaknya yang kita pilih itu benar-benar merupakan sesuatu yang baik dan benar di hadapan Allah. Panitia pembangunan saat ini aja dihadapkan pilihan, betul? Mau milih AC, mau milih videotron, mau milih barang-barang yang mana, itu dihadapkan pilihan. Dan tidak gampang untuk memilih. Karena itu apa? Jangan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Kekuatan kita berbeda satu dengan yang lain. Bawa apa? Minta petunjuk daripada Allah. Yang mana? Yang terbaik. Yang harus kita pilih. Itulah seorang tokoh pers dan perfilman nasional. Sekaligus seorang cendekiawan. Dia pernah menyampaikan opininya. Yaitu tentang bangsa-bangsa. Ini menarik ya. Isinya kira-kira begini. Sebuah bangsa maju itu karena takut pada hal tertentu. Penasaran saya ya. Kok bisa dia ngomong seperti ini. Lalu dia katakan demikian. Taiwan itu bisa maju. Apa? Karena takut dicaplok Tiongkok katanya. Lalu Korsel, Korea Selatan maju. Apa? Karena takut terhadap Korut, Korea Utara. Yahudi maju karena takut berada di tengah-tengah bangsa Arab. Tapi yang gak ngenai, Indonesia sulit maju. Apa? Karena Tuhan pun tidak ditakutinya. Saudara, ketika saya mencerna kata-kata ini, kok rasanya benar juga ya. Hari ini lihat, hari ini tadi pendoa syafaat berkata hari ini sedang dilantik yaitu presiden kita. Dan kita bisa tahu, nanti coba saksikan, setiap pejabat atau presiden yang dilantik itu selalu diambil sumpahnya di bawah apa? Di bawah kitab suci. Kalau yang Islam ada Al-Quran. Kalau yang Kristen ada Alkitab. Tetapi yang terjadi adalah kalau mereka tidak punya hati takut akan Tuhan. Saya katakan bisa amsyong dulu. Orang yang tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Pasti kinerja hidupnya pucemayang. Apa artinya pucemayang? Ya yang ngono-ngono itu aja. Ipan-ipan. Tidak sesungguhnya. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan. Mengapa? Kita perlu hati yang takut akan Tuhan. Takut itu apa? Hormat yaitu kepada Tuhan. Mengapa kita perlu berdoa? Karena doa itu adalah sarana percakapan tiap hari. Dengan dia yang menciptakan kita. Ayo bayang no. Dalam rumah kita. Kalau suami, istri, anak-anak pada diem-dieman di rumah. Rasakan hal ini? Kalau suami, istri, anak-anak di rumah sunyi. Gak ono opo-opo ya. Gak terjadi tegur sapa. Apa yang terjadi? Tiap hari si papa sibuk kerja di luaran. Si mama sibuk ngepel, masak. Mari gitu nonton drakor. Nonton drakor sudah percaya, saya percaya gak gelem diganggu bukan. Wah seru ini. Anaknya luwe mah Joko Dewe. Anak lihatin sekarang. Anak semuanya ini bawa iPad semuanya ya. Anak bawa apa? HP semuanya. Lah wis bawa HP yang ini sudah. Makan gak luwe. Makan mau. Mandi gak. Saya sampai tanya. Ada anak yang suka mandi sekarang. Engkau. Nanti mah. Saudaraku yang terkasih. Kalau semua seperti ini. Tidak ada komunikasi. Tidak ada tegur sapa di keluarga. Saya katakan bisa amsyong dulu. Saudara tiap hari penting banget. Doa. Karena doa itu sebagai sarana percakapan kita dengan Allah tiap-tiap hari. Itu sebabnya lihat di dalam Alkitab sampai diulang. Sebanyak berapa? Bukan 10, 100 kali.
250 kali. Kalau doa itu penting banget. Jadi komunikasi tiap hari melalui doa harus kita tekankan seberat-beratnya. Dan melalui doa itu adalah cara mengakui siapakah yang berkendali atas kehidupan kita. Karena itu profesor tadi kata-katanya supaya menjadi ingatan bagi kita. Jangan sampai kita sebagai ciptaannya, sebagai anak-anaknya tidak punya hati takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memegang kendali seluruh hidup kita. Karena itu saudaraku yang terkasih, kita ngelihat Tuhan Yesus pun berdoa. Kalau Tuhan Yesus berdoa, mengapa kita tidak berdoa? Karena itu sekarang saya akan akhiri dengan sebuah kata. Dengan sebuah cerita ya. Saya berkata doa itu penting. Jangan berkata orang duwe waktu kak untuk berdoa, sibuk kak. Jangan. Doa tetap harus menjadi prioritas utama bagi setiap kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak berdoa, saya berani katakan kita tidak akan mengerti tentang firman Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan pernah berhasil dalam perjalanan Kristiani kita. Kalau kita tidak berdoa, sekarang ini loh iblis sedang senantiasa mengaum-ngaum, mau nyaplok kita. Karena itu kalau kita tidak berdoa, wisian daulo. Ya. Saudara, saya akan tutup, ada sebuah kafe. Kalau kafe di Kediri dibuka, itu sudah selalu biasanya kafe itu awalnya rame banget ya. Saya sekarang mumpung lihat ada Anton di sini ya. Kafe yang dipunyai Anton adalah kafe Laupan. Banyak kafe-kafe itu kalau ngomong supaya laris, saya aja sempat dikasih kartu gratis kak makan di Laupan. Biasanya mereka gede-gedean, ada diskon 50%. Ada diskon 10%. Ada diskon, antrinya banyak enggak? Sampai pernah loh saya tuh ngelihat, lah kok ngantri itu banyak sekali ya. Sampai kayak ulo gitu ya. Pernah di Ketos juga seperti itu, enggak tahu ada acara apa gitu ya. Saya cuma dibel, ayo nang Ketos. Kita akan makan di Ketos. Saya pikir makan nang Ketos. Saya ngeliat, lah ini kok saya sampai visit sampean ya. Karena di Ketos itu saya ngeliat, lah kok jemaatku kabeh ya. Saya sampai tanya, lah ngapain ini semua? Nunggu antrian kak katanya. Excelso kelihatannya pada waktu itu ya. Dan saya ngeliat banyak jemaat, akhirnya saya buat visit, buat tegur sapa mereka ya. Lalu kemudian gak lama kemudian saya berkata, mau saya tetap luwe perutnya ya. Karena apa? Giliran keberapa Ci? Sik suwi jadi. Walah daripada sik suwi ya mulai aja lah ya karena terlalu lama. Nah ini saya ceritanya soal Laupan ini ya. Di Laupan ini dikatakan dituliskan. Orang Kristen yang makan dapat potongan 40%. Seneng gak? Seneng gak gitu? Kalau Laupannya berkata orang Kristen pokoknya yang makan dapat potongan 40%. Ini ada satu keluarga Kristen yang ngomong sama istrinya. Besok ya Maya setelah pulang dari KU1, pulang dari gereja kita akan makan di Laupan. Mumpung ada diskon 40%. Kita ajak anak-anak kita bahkan boleh tetanggamu itu diajak boleh. Sakno anak ya boleh ngincipi Laupan. Nah ceritanya sepulang gereja mereka pun ke Laupan. Mereka pesen banyak-banyak menu makanan, macam-macam kopi ya, minuman. Karena pikirnya dia mumpung diskonnya gede 40%. Setelah pesan semuanya, setelah makan semuanya mereka ke kasir. Bapaknya ke kasir supaya gampang. Pak Joni namanya ya. Kak kasir bayar. Kaget deh. Kok larang yang bayarnya ya. Bayarnya kemudian dihitung-hitung. Kok gak ada kortingnya 40%. Lalu dia berkata, kafe ini bohong. Kok tagihannya gede banget. Kok gak ada diskonnya 40%.
Wah, ini membohongi konsumen. Pak Joninya ngamuk. Lalu menuju manajer kafe ini membuat pengumuman palsu yang menyesatkan konsumen. Wah, ketika terjadi si tegang ya, datanglah penatua kita ini, Anton yang ganteng ini ya. Lalu dia tanya, "Lo apa?" Ya, "Kenapa bersetegang?" Lalu si manajernya berkata, "Ini gini, saya ini tadi sudah berbicara dengan Bapak ini bahwa yang berhak mendapat diskon 40% adalah orang Kristen." Wah, denger ini Pak Joni, wah siap-siap tak tokno KTP-ku gitu ya. Tak tokno, bahkan dia berkata menang di atas awan ya, menang di atas angin. Dia katakan, "Loh aku iki lho wong Kristen. Aku iki lho majelis gereja yang gede di Kediri lagi." Tapi ketika dia ublok-ublok mau ngeluarin KTP, maka si manajer mengatakan, "Enggak usah Pak, saya enggak usah ngelihat KTP-nya Bapak. Melihat sikap daripada Bapak saja, saya wis ngerti kalau Bapak itu adalah orang Kristen. Tapi sikap dari Bapak itu gak menunjukkan diri kalau Bapak adalah orang Kristen. Kok iso kowe delok apa? Delok apa di luar saya?" Maka si manajer berkata, "Iya Pak, seorang Kristen sejati yang saya tahu melalui Alkitab pun kalau makan pasti selalu berdoa." Lah tadi itu ya Pak, saya tuh bingung ngawasin. Bapak ini pesenannya wake, makanan yang pesen wake. Ketika tersaji, langsung tanpa babi bu, tanpa berdoa. Semua langsung melahap makanan yang tersaji. Karena itulah jadinya kami ragu apakah Bapak adalah orang Kristen. Akhirnya piye? Akhirnya Pak Joninya cepet-cepet, wis tak bayar penuh tagihannya. Dan pulang sambil menahan malu. Kenapa? Karena memang benar tadi gak berdoa ketika makan. Ayo sekarang saudara-saudara bagaimana? Kadang kita nganggap, "Halah Kak, mek makan aja kok doa. Halah Kak, mek tidur aja kok doa." Saudara ada loh ya, orang tidur lalu tiba-tiba orang bangun besok pagi ini. Karena apa? Ditobrok. Ya ono bes nyelonong nobrok rumah lu. Ada loh hal seperti itu. Ada juga orang bilang, "Alah Kak makan kok berdoa." Loh saya ini mendengar sendiri. Ada seorang berkata, dia khotbah di sini, dia khotbah. Lalu tiba-tiba yang terjadi, temennya di rumah makan rujak loh, mek mangan rujak loh. Lah kok keselak mati gara-gara rujak. Maka dia langsung berkata, "Teman saya tadi mati karena tersedak makan rujak." Karena itu hati-hati. Saya ini sangat ingat sekali, saya ini punya dosen tuh namanya Profesor Tahalili. Dia tuh selalu berkata gini, "Airin, makan kacang, minum dawet, perlu berdoa." "Ora usah Pak, kesuwen." Saya bilang, jangan. Bisa loh kacang tuh kamu makan bukan masuk mulut, masuk hidung. Bisa loh kamu makan dawet tersedak, bisa loh. Nah dari situlah lalu saya berkata, "Ampuni saya Tuhan. Apapun saya akan melakukan dengan baik di hadapan Tuhan." Saudara, orang Kristen yang suka berdoa, itu berarti selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Karena itulah dalam Yeremia 17 ayat 7 dituliskan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Lalu kemudian sebaliknya dikatakan orang yang tidak suka berdoa. Berarti apa? Mengandalkan iki loh kekuatannya dewi. Dan inilah yang dikatakan Alkitab melalui Yeremia 17 ayat 5. Apa? Mari kita baca bersama-sama. "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Saya ingatkan, setiap kita pasti mengalami masalah dan problem. Hati-hati, jangan lupa selalu datang kepada Tuhan dan bersimpuh di hadapannya. Jangan sombong dengan berkata, "Aku bisa atas sendiri." Nonsense. Setiap kita perlu memiliki relasi yang terhubung dengan Tuhan setiap harinya. Mari kita tundukkan kepala berdoa.